Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Noparita, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, Program Studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, LPTK, Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal di kelas 11. Kompetensi dasar yang saya ambil menerapkan pengolahan produk makanan herbal dengan model pembelajaran Project Based Learning. Pendekatan yang saya gunakan scientific dan TIPEC yang di dalamnya ada eksperimen. Berikut ini hasil video pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu penguji atas hasil video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik dan sehat lalu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita memulai kegiatan dengan membaca doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya juga saya akan mengabsen. Ada nggak hari ini yang tidak hadir untuk mengikuti pembelajaran saya? Siapa? Eka, kenapa? Sakit. Oke, baiklah kita doakan. Semoga Eka cepat sembuh dan bisa belajar kembali seperti biasa. Amin. Saya akan menayangkan sebuah video, yaitu video motivasi. Nanti saya akan minta salah satu dari kamu untuk memberikan komentar atas tayangan video ini. Bentar ya. Baik, tolong diperhatikan video motivasi ini. Buruan ya. Nanti kita masukkan YouTube. Anak-anak pulang sekolah hari Selasa, September. Tanggal berapa ini nggak tahu. 3 anak SD kelas 3 lagi pulang ke rumah dengan naik ada iwak. Nang kejar nang, temannya itu kejar ayo. Sungai Riding, Kecamatan Selapan, Desa Kuala 12, Tulung Selapan Kecamatan, Kabupaten Oki. Seorang anak kecil yang mau berangkat sekolah dengan naik busa karena tidak ada akses jembatan. Demi menuntut ilmu seorang anak SD. Coba, bayangin. Oke. Kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video motivasi tadi. Saya mohon siapa dari kamu yang bisa memberikan komentar atau tanggapan untuk video ini?
Oke, silakan Mai. Dari video ini kita melihat betapa sulitnya menuntut ilmu. Jadi kita harus bersyukur untuk berangkat sekolah, rumah kita dekat. Kemudian fasilitas sekolah kita juga bagus. Jadi diharapkan untuk kita semua harus semangat untuk menuntut ilmu. Oke, baiklah. Jadi maksud dan tujuan saya hari ini menayangkan video motivasi ini agar kamu jangan suka bermalas-malasan lagi pergi sekolah. Kamu harus giat belajar, harus rajin belajar agar cita-citamu tercapai di masa datang dan menjadi orang yang sukses. Amin. Semoga cita-citamu terkabul di masa yang akan datang. Terima kasih kalau gitu buat Mei, silakan beri tepuk untuk apresiasinya. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang materi teknik pemasaran produk hasil perkebunan. Siapakah dari kamu yang bisa mengingatkan kembali materi tersebut? Silakan. Siapa? Tias, silakan. Contoh produk dari hasil perkebunan dari bahan penyegar antara lain ada kopi, teh, tembakau, dan coklat. Oke, pinter. Siapa lagi? Oke, ya. Produk hasil perkebunan yang banyak dipasarkan antara lain produk rempah, produk bahan penyegar, produk tanaman bertahun. Oke, ya. Selain itu, silakan Raida, mungkin? Strategi pemasaran produk hasil perkebunan antara lain melakukan promosi, memanfaatkan media sosial, atau menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Oke, untuk kita biasanya memasarkan suatu produk, salah satunya cara yang harus kita lakukan yaitu kita harus memberikan promosi, melakukan promosi itu bisa di sosial media ataupun menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Itu kemarin materi yang sudah saya ajarkan, alhamdulillah kamu semua masih bisa mengingatnya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya mau bertanya, apakah kamu pernah mengkonsumsi nasi kuning? Pernah. Oke, kita semua pasti pernah makan nasi kuning. Nah, tapi kamu tahu nggak di dalam nasi kuning itu kenapa kok dia bisa jadi warna kuning? Ditambahkan apa di dalamnya? Ditambahkan kunyit. Nah, kalau kamu makan nasi kuning, tadi katanya ditambahkan kunyit, pernah nggak berpikir apa sih manfaat dari kunyit untuk tubuh kita? Mungkin Gilang bisa membantu saya? Karena kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat alami yang biasa disebut dengan kurkuminoid yang bermanfaat sebagai mengobati radang, mengurangi mual-mual, dan mengatasi alergi. Oke, baik, pinter. Itu tadi salah satu kelebihan dari kunyit. Nah, ini sangkut pautnya tentang tadi itu adalah materi kita hari ini tentang pengolahan produk makanan herbal. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan dari temanmu bahwasanya di dalam kunyit tadi ada senyawa yang namanya kurkumin, bisa meredakan radang, bisa mengurangi mual dan mengurangi alergi. Oke, baik. Kalau gitu, sekarang Ibu akan melakukan pretest. Tolong siapkan Android-nya, buka Google Form-nya. Silakan dijawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Buka dari sekarang. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu judulnya pengolahan produk makanan herbal. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menerapkan pengolahan produk makanan herbal. Yang kedua, memproduksi makanan herbal. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan melalui pengamatan gambar dan menggali informasi dan diskusi,
kamu dapat menelaah karakteristik produk pengolahan makanan herbal dengan teliti dan benar. Yang kedua, kamu dapat menganalisis prinsip dasar pengolahan produk makanan herbal dengan tepat dan benar. Tujuan ketiga, kamu dapat memperinci faktor-faktor yang mempengaruhi produk makanan herbal dengan tepat dan benar. Lanjutnya, kamu dapat memilih jenis dan prinsip kerja alat yang digunakan dalam proses produk makanan herbal tepat dan benar. Kemudian kamu dapat menguraikan alur dari proses pengolahan dari produk makanan herbal dengan tepat dan terstruktur, dan melalui kegiatan praktikum nanti kamu dapat mengolah atau memproses produk makanan herbal dengan benar dan bertanggung jawab. Adapun alur pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, nanti ada diskusi, ada presentasi, kesimpulan, evaluasi, dan refleksi. Sedangkan teknik penilaian yang akan saya ambil, nanti itu ada teknik penilaian sikap, yang kedua teknik pengetahuan, yang ketiga adalah teknik penilaian keterampilan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari produk makanan herbal. Makanan herbal sendiri nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu pertama menu nasi herbal, yang kedua adalah menu lauk pauk, itu juga bisa nanti ada di dalamnya berupa sayur, yang ketiga adalah menu camilan herbal. Kalau camilan itu biasanya berupa kue. Jadi ini salah satunya dari menu tentang nasi herbal, yaitu nagotang, nasi goreng kentang. Ini manfaatnya, kamu bisa baca, silakan. Kemudian ada tumpare. Tumpare itu adalah masakan pare dengan ditambah berbagai macam herbal, sehingga dia bisa menyehatkan tubuh. Dia bisa membantu untuk menurunkan kadar gula dalam darah dan menyembuhkan penyakit diabetes itu. Clitoria ternatea atau yang akrab dengan sebutan butterfly pea flower alias bunga telang adalah tanaman berwarna biru dan putih pada bagian tengahnya. Selain indah, bunga telang mengandung sejumlah senyawa kimia yang bisa berguna untuk pengobatan. Tak heran, sejak berabad-abad lalu, tanaman liar asli Asia Tenggara ini digunakan sebagai obat tradisional di India. Karena kaya akan manfaat, sejak pandemi hingga saat ini, bunga telang pun semakin populer dan dibudidayakan di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, bunga telang tak hanya digunakan untuk pengobatan atau tanaman hias, namun juga pewarna alami di dunia kuliner dengan mengambil dan mengolah ekstrak bunga telang menjadi bahan dasar beragam hidangan yang unik dan menarik. Dengan catatan, sebelum diolah, bunga telang harus dicuci bersih dan dikeringkan terlebih dahulu agar tidak timbul jamur. Selain dapat dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan, bunga telang juga bisa diolah menjadi pewarna makanan alami seperti nasi uduk maupun nasi putih hingga telur ayam. Pada proses pembuatannya, beras putih bisa langsung direndam air dan sari bunga telang, maupun langsung ditetes dan dicampur dengan ekstrak bunga telang ketika nasi sudah matang. Agar lebih menarik, nasi yang sudah berubah warna menjadi biru juga dapat dibentuk menjadi tumpeng maupun bento dengan karakter-karakter unik lengkap dengan aneka lauk. Meski disebut rupawan dan bermanfaat, Anda tetap perlu membatasi dosis asupan bunga telang per hari, yakni 2-3 kali sehari dengan menggunakan 5-10 gram bunga telang kering saja. Pola konsumsi bunga telang yang berlebih akan memicu dan mengakibatkan sejumlah masalah seperti mual, diare, maupun MAH. Kendati demikian, si biru bukan hanya sedap di lidah, sedap dipandang, namun juga kaya akan khasiat. Mengandung HEPA protektor, bunga telang dapat melindungi jaringan hati, sementara kandungan bioaktifnya dapat menjadi antioksidan, anti diabetes, anti obesitas, anti kanker, dan anti-inflamasi. Hal tersebut membantu menjaga sel syaraf sehingga mampu menambah konsentrasi, meningkatkan memori, dan meminimalkan demensia. Nah, ini sekarang saya mau bertanya,
Mengapa kita perlu mempelajari pengolahan produk makanan herbal? Mungkin Lili, apa bisa ada nanggapi? Berikan komentar. Supaya tubuh kita sehat. Ada yang lain? Mungkin Ramji? Supaya terhindar dari penyakit. Oke, untuk kita mempelajari pentingnya salah satunya adalah tentang produk makanan herbal ini. Kita kalau sering mengkonsumsi makanan herbal, tubuh kita menjadi sehat dan kita bisa terhindar dari penyakit. Itulah pentingnya kita belajar tentang makanan herbal. Kita lanjutkan ya, bentar. Ini dia. Pengertian herbal yaitu semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan. Makanan herbal adalah makanan yang memiliki kandungan zat-zat yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Makanan herbal harus mengandung gizi yang seimbang supaya tubuh mengalami perkembangan yang baik, terhindar dari penyakit. Itu tadi katanya kita harus menjaga kesehatan dan supaya tubuh kita terhindar dari penyakit. Kemudian ini ada beberapa macam bahan makanan herbal yang bisa dijadikan makanan herbal, yaitu yang pertama itu kamu lihat ada bayam. Ini gambar bayam. Dia mengandung senyawa aktif tanin. Manfaatnya bagi kesehatan bisa mencegah penyakit kanker, kemudian jantung, antiinflamasi, mencegah diabetes dan anemia. Ini ada buah apel merah-merah segar. Silakan, siapa yang bisa bantu? Mungkin yang paling dekat bisa bacakan temennya biar bisa mendengarkan. Buah apel. Kandungan senyawa aktif vitamin A, C, E, antioksidan, magnesium, kalsium, zat besi, seng. Manfaat bagi kesehatan menjaga organ hati, menurunkan kolesterol, menjaga gula darah, mencegah anemia. Cara mengkonsumsi, dimakan langsung, dibuat jus, dikerpik. Oke, itu dia ya. Jadi apel itu manfaatnya sudah kamu ketahui. Biasanya kita bisa dibuat makan langsung, dibuat jus maupun dibuat keripik. Ini dari contoh buah. Prinsip dasar pengolahan makanan herbal. Prinsip dasar pengolahan makanan herbal itu seperti memasak biasa. Itu ada merebus, ada mengukus, mengetim, menggoreng, menumis, menyangrai, menyembam, membakar, memanggang, mengepan, dan mengglasir atau membesta. Itu tadi prinsip dasar pengolahan. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua alat yang digunakan untuk memasak, yang ketiga bobot dan takaran, keempat proses memasaknya, kelima kebersihan lingkungan, kemudian pengemasan dan pengujian. Kemudian ada prinsip kerja alat pengolahan. Biasanya kita kalau untuk mengolah produk makanan itu biasanya kita kurang perhatian terhadap peralatan yang digunakan. Kita sepelekan. Jadi jangan sampai demikian. Kenapa? Alat yang digunakan itu nanti kalau kita tidak perhatikan bisa menularkan penyakit, membawa kotoran lain, sehingga bisa menghilangkan khasiat makanan herbal jika tidak bersih atau alat yang digunakan adalah salah. Itu salah satu prinsip kerja alat. Nah, alur proses pengolahan itu ada pertama pembuatan resep, kemudian identifikasi bahan baku, sortasi, pemilihan peralatan, pengukuran, pengolahan, pengemasan, dan penyajian. Nah, ini dia. Nanti kamu akan saya beri tugas proyek. Kamu akan buat 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kamu nanti akan ditugaskan untuk mencari informasi tentang produk camilan herbal. Nanti ada di LKPD yang sudah saya share di grup WA bersama modul dan lainnya. Nanti kamu akan mencari karakteristik. Kita akan membuat camilan herbal berbahan dasar ubi ungu. Kemudian kamu nanti buat contoh produknya apa, alat dan bahan yang digunakan apa saja. Kemudian langkah kerjanya,
dan buatlah alur dari proses produk camilan herbal yang akan kamu buat tugas proyek. Dari sini, adakah yang mau ditanyakan tentang tugas proyek? Ada? Enggak, berarti semua sudah paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang silakan kamu buat kelompok. Silakan dari sekarang bergerak buat kelompok masing-masing yang seperti sudah kemarin dipilih, ke setiap kelompok ada 3. Kamu sudah berada di dalam kelompok masing-masing. Sekarang tugasmu silakan buka LKPD maupun modul yang kemarin sudah saya share. Di situ ada tata kerja yang harus kamu lakukan. Silakan cari informasi baik dari internet, buku, ataupun modul yang saya share di grup. Silakan kerjakan LKPD-nya. Iya. Kami dari kelompok 1 sudah diskusi, Bu. Jadi kami akan membuat bolu kukus dari ubi ungu. Bolu kukus dari ubi ungu. Oke, nanti dipersiapkan juga untuk alat apanya, cara langkah kerjanya ya. Iya, Bu. Oke. Dah, ini kelompok 2. Tugas proyeknya mau buat apa kira-kira? Dari bahan camilan bahan dasar ubi ungu. Kami dari kelompok 2 bakalan buat puding ubi ungu. Oke, nanti dilanjut cari informasi lainnya ya tentang mungkin resep atau buat langkah kerjanya apa. Oke. Baiklah, kamu tadi telah mendesain perencanaan proyek. Nah, sekarang saya persilakan untuk mempresentasikan hasil dari tugas proyekmu. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1 akan membuat bolu kukus ubi ungu. Ubi ungu mempunyai karakteristik kandungan senyawa aktif, beta karoten, antosianin, potasium, kaya serat, rendah natrium. Manfaat bagi kesehatan: melancarkan saluran pencernaan, meningkatkan imun tubuh, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker. Ada pun bahan-bahannya: ubi ungu kukus, tepung terigu, telur, gula pasir, ovalet, SP, sprit. Alat yang digunakan: kompor, dandang, spatula, mixer, cetakan, timbangan, dan lain-lain. Buat teman-teman, adakah yang mau ditanya? Silakan, mau bertanya? Ya, silakan Tias. Kenapa kalau bolu kukus itu atasnya harus dikasih kain gitu? Katanya kenapa kalau buat bolu kukus, mungkin Tias sering memperhatikan orang tuanya di rumah, kenapa pada atasnya, pada bagian tutup itu selalu dilapisi kain? Nggak seperti kalau buat kue-kue lainnya, itu nggak perlu dikasih kain seperti itu. Apa alasannya? Agar uapnya tidak berjatuhan dan mengenai bolu kukusnya. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Bahwasannya yang benar, kalau kita buat bolu kukus, kita ketahui bahwa tekstur dari bolu kukus itu lembut. Kalau kita tidak beri kain alas di atasnya, kalau uapnya nanti turun akan mengenai bolu kukus itu nanti, akhirnya bolu kukusnya menjadi rusak dan hasilnya tidak bagus atau kualitasnya jadi jelek. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih sudah mempresentasikannya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang menerapkan pengolahan produk makanan herbal. Nanti di ruangan laboratorium kita akan melakukan praktikum atas hasil tugas proyek yang telah kamu susun, akan dipraktekkan nanti di sana. Kelompok 1 akan buat bolu kukus, kelompok 2 buat puding ubi ungu, kelompok 3
kelepon, ubi, ungu. Oke? Silakan berganti pakaian. Saya tunggu di ruang laboratorium. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan materi kita tadi. Kita sudah membahas materi di kelas. Sekarang kita akan mempraktekkan pembelajaran kita tentang tugas proyek yang sudah kamu lakukan. Saya ingin memeriksa dulu kesiapannya. Kelompok 1 buat proyek. Bolu kukus, bahan-bahan alatnya sudah tersedia, sudah ada semua. Kelompok 2 buat puding, bahan alat sudah tersedia, siap melakukan tugas proyeknya. Kelompok 3 buat kelepon, ubi ungu, alat bahan juga sudah ada. Oke, kalau begitu nanti ini saya kasih LKPD, ada yang harus kamu isi. Nanti setelah kamu melakukan praktikum, nanti ada namanya uji hedonik, harus kamu isi tentang hasil kerjamu. Tentang nanti uji hedonik itu tentang ada tekstur, ada rasa maupun aroma dari produk yang kamu buat. Kamu nanti buat penilaiannya ya. Jadi ini saya bagikan LKPD-nya kelompok 1, nanti diisi di sini di lembar kerjanya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Semangat? Semangat. Oke, kita lanjut. Saya mau kasih waktu dari sekarang untuk menyelesaikan tugas proyeknya. Dipersilakan. Belum matang? Belum, masih udah dicek tadi? Udah baru dicek. Baru dicek belum ya, kita tunggu dulu ya. Siapkan aja bahan-bahan yang lainnya, ditimbang-timbang. Apa yang mau diberesin? Transfernya itu bawa. Tadi kata ibu dikali 3 kan? Nah, berarti gulanya 300. Semua 33. Itu gulanya bu? Iya, kurang nggak? Cukup nggak? Kurang? Cukup kayaknya bu. Udah, oh ya. Garamnya nih. Perjadasan itu yang masih apa itu? Airnya boleh dihangati, jangan panas-panas, nanti kalian kepanasan ya. Jadi sekedar nggak harus sampai umut. Kira-kira berapa gram ininya? Gulanya? 300. Mau bikin berapa resep? 3 resep, oke. Ini sudah semua? Sudah, tinggal nunggu ubinya? Iya. Sisa, ya silakan. Ini bikin berapa resep? 3 resep. Kan ini dulu. Masukkan santan dan agar-agar ke dalam panci. Panaskan sambil diaduk. Masukkan ubi ungu. Itu dipanasin dulu. Dan riuskan gula garam ke dalam air santan dan agar-agar. Kita kepala jangan terpotong. Rido habis lihat dari aku pindah lagi. Plastiknya dimasukkan di atasnya lagi. Ubinya belum selesai ini, Bu. Ya, sudah kita kan ambil sedikit adonan, kemudian isi dengan golden. Campurkan ubi, tepung, ketan, campurkan, masukkan. Oh ya, dah pas. Jajan
Kurangi speednya dulu. Saladnya itu masih dibakar ya? Ji, tanganmu Ji. Setangin. Kembali aduk. Kamu sampai kilo aja. Kental enggak? Enggak ya? Kan kita sengaja tambahin biar Panas ini. Waduh ini. Cepet Luki. Cepet Lili, biar cepet. Ini kelapanya terus diratain biar dapat yang asli. Ada masalah waktu bikin puding? Enggak, Bu. Nah, mana tahu ada kendala dia seperti apa gitu. Tapi aman, lancar? Oke, berarti nggak ada masalah ya untuk pudingnya? Kok kakak ambil semua tuh? Ya udah bisa berarti untuk apa aja? Rizky udah mulai. Apa sih ini? Baiklah, kita tadi telah melakukan praktik untuk tugas proyek tiap masing-masing kelompok. Sekarang kita lanjutkan dengan melakukan uji hedonik. Tiap kelompok, tolong silahkan temennya untuk mencicipi rasa produknya, saling bertukar. Oke, silakan dicicipi. Tadi kita sudah mencicipi dan telah melakukan uji hedonik. Sekarang kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil tugas proyeknya.
Siapa yang bersedia untuk mewakili? Kelompok berapa? Oke, kelompok 3 dipersilahkan. Jadi saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan produk kami, yaitu berupa klepon ubi ungu yang terdiri dari bahan ubi ungu kukus yang dihaluskan, tepung ketan putih, garam, kelapa muda parut kukus, air, dan gula aren. Zat aktif yang terkandung dalam ubi ungu yaitu biotin, antioksidan, vitamin C, dan vitamin A. Manfaat bagi kesehatan: yang pertama, mencegah peradangan, menjaga hati tetap sehat, mengobati penyakit diabetes, asam urat, hipertensi. Hasil dari uji hedonik yaitu teksturnya lembut, warnanya identik dengan ubi ungu, rasanya manis dan gurih. Bagaimana hasil tugas proyek hari ini berhasil? Berhasil. Alhamdulillah. Baiklah, ada yang perlu ditanyakan mungkin kelompok lain terhadap kelompok 2? Tidak. Enggak, oke. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang tugas proyeknya. Mungkin silakan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menyimpulkan, dari uji hedonik yang dilakukan, teksturnya lembut, rasanya manis, warna khas ubi ungu, dan produk kami sudah berhasil. Alhamdulillah, kelompok 1 juga berhasil. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan untuk menyimpulkan tugas proyeknya. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil uji hedonik. Dari uji hedonik yang telah dilakukan, tekstur puding lembut, kemudian rasanya manis dan gurih. Warnanya warna khas dari ubi ungu. Oke, terima kasih. Berarti dari semua tadi hasil tugas proyeknya baik kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sudah berhasil. Kalau gitu kita kasih aplaus bersama-sama. Baiklah, sekarang silakan buka Android-nya di LKPD. Di situ ada disertakan. Silakan diambil yang jatuh. Ada refleksi dan nanti juga ada evaluasi berupa Google Form. Silakan diisi Google Form untuk refleksi. Baiklah. Berarti pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Saya menginformasikan kepadamu untuk pembelajaran yang akan datang. Silakan kamu pelajari tentang judul yang baru, yaitu produk minuman herbal. Tapi jangan lupa terus giat belajar. Kemudian sebelum pembelajaran biasanya saya melakukan mengunggah modul LKPD dan tentang media lainnya yang akan kamu pelajari untuk materi selanjutnya. Sebelum selesai pembelajaran ini, silakan ketua kelas untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.